wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya begitu banyak sekali, sampai-sampai kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah. Kalaupun kita hitung, tetap kita tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, dari pagi kita bangun, kita telah menerima nikmat Allah, tidur lagi, nikmat Allah kita terima lagi, bangun lagi, kita terima lagi nikmat Allah. Sepanjang hidup kita, nikmat Allah tidak pernah putus-putusnya. Maka selaku orang yang beriman, kita harus mensyukuri nikmat Allah itu agar nikmatnya ditambah pada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur nikmat Allah, niscaya akan ditambah nikmat itu. Tapi kalau kita kufur, azab Allah amat pedih. Bapak Ibu, kita bersyukur. Misalnya nikmat Allah, kita dikasih harta, dikasih rumah satu, kita bersyukur. Insya Allah rumahnya ditambah satu lagi. Amin ya Rabbal alamin. Aminnya reguler. Kita sudah punya Honda, sudah punya sepeda motor, bersyukur kita, insya Allah ditambah satu lagi. Sudah punya mobil, syukur pada Allah, insya Allah ditambah satu lagi. Begitu seterusnya, setiap kali kita bersyukur, nikmat Allah akan bertambah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur, nikmat yang diberikan kepada kita insya Allah ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kebun kita 1 hektar, kita bersyukur, insya Allah ditambah satu lagi. Sudah ada pekerjaan, kita bersyukur, insya Allah ditambah oleh Allah. Sudah ada anak 1, kita bersyukur, insya Allah ditambah satu lagi. Sudah ada istri kita 1, sudah ada istri kita 1, bersyukur pada Allah, insya Allah istri kita bertambah cantik. Rumah tangga kita tambah bagus, anak kita juga tambah bagus, tidak ada bentrok, tidak ada musuh, tidak ada berantem, insya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam ke-8, dari alam kebodohan dibawanya kepada alam yang berilmu pengetahuan. Sebelum dilanjutkan kata-kata penghormatan yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Penanggalan, yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya, yaitu Desa Dasar Raja maupun dari desa tetangga yang hadir. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid, Imam Mushola dari Desa Dasar Raja maupun dari desa tetangga. Yang
Yang saya hormati Bapak Kepala Ketua BPG beserta anggota dari Desa Raja ataupun dari desa lainnya. Juga yang kita muliakan Al-Ustadz kita, para guru-guru kita. Juga di sini ada hadir Ustadz kita yaitu Al-Ustadz Rasiman, Al-Ustadz yang lain, para tengku-tengku, para ustazah-ustazah, kita doakan mudah-mudahan para ustaz-ustaz kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan kepada orang tua kita, para bapak haji, ibu hajat, tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang, diberikan kemudahan dalam segala urusan dan dijauhkan daripada kesusahan dan kepayahan. Amin ya rabbal. Tidak lupa pula takzim dan penghormatan kami sampaikan kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, mulai dari panitia beserta seluruh anggotanya, sehingga terlaksananya kegiatan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kita ke tempat ini bagian daripada ibadah. Datang ke tempat ini bagian dari barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, maka hendaklah ia melakukan silaturahmi. Duduk di tempat ini, bertemu dengan saudara, bertemu dengan adik-adik, bertemu dengan abang-abang, bertemu dengan para orang tua kita, bagian dari ibadah karena telah menjalankan silaturahmi. Maka setelah kita beribadah, kita boleh meminta pada Allah. Barangkali sebelum tadi kemari di rumah ada pekerjaan yang belum selesai, di rumah ada saudara kita sakit. Mudah-mudahan setelah pulang dari tempat ini, yang sakit tadi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin sebelum kemari tadi ada masalah di rumah yang belum selesai. Ada sedikit ribut dengan istri, ada sedikit ribut dengan tetangga. Setelah pulang dari tempat ini, mudah-mudahan ributnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali tadi sebelum kemari ada hutang-hutang kita yang belum selesai. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini pencatat hutangnya lupa selama-lamanya. Walaupun pencatat hutangnya lupa, hutang wajib dibayar. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum dilanjutkan saya diminta untuk menyampaikan ceramah agama di sini. Saya yakin dan percaya sebetulnya ada segan sedikit. Karena banyak guru-guru saya di sini, banyak ustadz-ustadz di sini, banyak tokoh-tokoh agama di sini. Macam menggarami air laut. Air laut sudah asin, dikasih garam sudah asin. Maka sebelum dilanjutkan, oleh karena itu mana tahu banyak nanti terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon kiranya diberikan kemaafan. Saya senang sekali lihat desa ini, semangat luar biasa, soundnya juga luar biasa, masya Allah. Baru jam 10 kurang baru mulai acaranya, lantaran semangat antusias dari masyarakat, sambutannya pun baik sampai 3. Senang sekali melihat bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau saya lihat model-modelnya, ini calon-calon penghuni surga semua. Calon-calon penghuni surga, tapi masuknya belakangan. Karena yang masuk duluan para nabi, para rasul. Kalau kita belakangan, semua umat Muhammad insya Allah masuk ke dalam surga, tetapi kadang-kadang ada yang transit dulu di neraka. Ada yang singgah dulu di neraka, ada yang singgahnya lama, ada yang singgahnya sebentar. Semua umat Muhammad masuk ke dalam surga yang sudah masuk Islam.
yang sudah masuk Islam. Bapak Ibu yang saya muliakan, mayoritas ulama, malam ini kita peringatan Isra Mi'raj. Sehat Bapak Ibu? Sehat. Kantongnya malam ini sebelum dilanjutkan, ini kan sudah jam 10. Biasanya ceramah di sini berapa menit? Tadi ada podium, saya udah, wah berarti ini nggak lama ini bikin saya, karena ada podiumnya. Rupanya giliran saya diganti meja. Giliran ketua panitia, giliran kepala desa, giliran pak camat pakai podium. Giliran saya ditaruh meja. Ini maknanya kalau capek bisa duduk, jadi nggak ada alasan. Saya bingung nih, alasan apa? Bapak Ibu yang saya muliakan, biasanya saya ceramah 1 jam. Kalau nanti ternyata lebih, atau mungkin nanti kita sudah agak-agak ngantuk, ngomong-ngomong kita pakai bahasa campur ya. Mudah-mudahan kita pakai setenun citu. Tolong kasih saya kode. Kasih kode. Kan ada kadang-kadang kita sudah ngantuk, ya kan? Sudah kelamaan ceramahnya. Tolong kasih kode. Kodenya batuk 1 kali. Itu kodenya. Kalau nanti saya belum paham, sudah batuk 1 kali, saya belum juga paham, batuk 2 kali. Coba tes dulu. Ya. Kalau belum juga saya paham, batuk 3 kali. Berarti sudah mengantuk. Bapak Ibu yang saya muliakan, mayoritas ulama berpendapat bahwa sebab-sebab Rasul di Isra Mi'rajkan karena beliau akan dihibur oleh Allah karena telah mengalami peristiwa menyedihkan, peristiwa sedih. Beliau telah berada di dalam kesedihan sehingga diisrakan oleh Allah sebagai tasdiyah atau hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu Nabi sedang berada dalam kesedihan karena pamannya meninggal dunia. Siapa yang meninggal? Pamannya. Pamannya meninggal dunia. Setelah pamannya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia. Lalu beliau sangat sedih. Sebab semasa hidup pamannya ini selalu membantu perjuangan. Kondisi kota Mekah tidak menerima kehadiran Rasul pada mulanya, selalu diancam, diteror, bahkan ingin dibunuh. Pamannya ini yang membantu beliau. Istrinya juga demikian, turut membantu, menyerahkan hartanya kepada Rasul untuk digunakan membela agama Allah, untuk digunakan dalam dakwah menyebarkan agama Islam. Tapi kemudian pada tahun itu pamannya meninggal dunia. Belum lagi lama pamannya meninggal dunia, istrinya pula meninggal dunia. Maka pada tahun itu dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah Amul Hazni, yang berarti tahun sedih. Tahun sedih. Jadi di Islam itu ada 2 tahun yang namanya agak aneh. 1 tahun gajah, 1 lagi tahun sedih. Tahun gajah bahasa Arabnya Amul Fil, tahun sedih bahasa Arabnya Amul Hazan. Tahun sedih Nabi dilahirkan, tahun gajah Nabi dilahirkan, tahun sedih Nabi diisrakan. Maka karena Nabi sedih, datanglah malaikat, datanglah Allah, malaikat membawa perintah Allah.
Nabi sedih karena istrinya meninggal, karena istrinya orang baik. Maka kalau ada kita kaum bapak yang sedih istrinya meninggal, berarti istrinya orang baik. Sedih suaminya, istrinya meninggal, karena semasa hidupnya istrinya orang baik. Sedih ia karena istrinya meninggal, karena semasa hidupnya selalu membantu, selalu memberikan kemudahan kepada suaminya. Rata-rata memang sedih orang kalau istrinya meninggal. Bagaimana? Tua ya. Kira-kira kalau ada orang istrinya meninggal, suaminya sedih nggak? Walaupun kadang-kadang seminggu kemudian sudah tak sedih lagi. Ada juga orang istrinya meninggal, 6 hari kemudian merdeka, bebas sudah. Tetapi di sini jangan. Insya orang yang sedih dia ketika istrinya meninggal, berarti istrinya orang baik. Semasa hidupnya selalu menunjukkan istri yang sakinah, rumah tangga yang sakinah, istri yang solehah, sehingga ketika berpulang ini dia sedih, Rasul sedih. Maka salah satu hikmah peringatan dari Isra Mi'raj kita adalah rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang baik, yang suaminya juga baik, istrinya juga baik, anak-anaknya juga baik, jarang berantem, apalagi menhelang. Tidak kita dengar acara menhelang dari rumahnya. Di sini namanya apa? Menhelang. Menhelang itu macam pisah ranjang kali lah. Menhelang. Menhelang. Nabi oleh pernah menhelang Pak Keluarganya. Oleh pernah menhelang Pak Kasabona. Makanya Nabi sayang di Jamuna, karena Jamuna sayang banget. Kadang-kadang suami oleh dia sayang di Jamuna, karena suami tertekan batin. Di saat pihak kena umum, pihak kena kukut, salah cituk loh, balik luang naik, HP diperiksa. Ini HP cek, alat SMS kanan. Terintimidasi, tertekan. Sebaliknya suami juga curiga kepada istri. Suami kurang baik dengan istri sehingga kacau. Pada diri begitu. Maka Nabi insya Allah rumah tangganya rumah tangga sakinah. Makanya dikatakan Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surga, macam surga, tenang, tentram, istri tenang, suami tenang. Insya Allah. Tetapi untuk mendapatkan rumah tangga surga ini, oleh semudah membalikkan telapak tangan. Untuk mendapatkan rumah tangga yang baik tidak semudah membalikkan telapak tangan. Allah sudah berikan contoh kepada kita. Ada rumah tangga, rumah tangga Nabi, lakina Nabi, lakina Nabi, tapi jabuna durhaka dilakina, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Bisa Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga Nabi yang istrinya taat kepada suaminya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira kalau kita di kampung ini pilih Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim? Ibu-ibu saya tanya, kalau kita di desa ini pilih Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim istrinya 2. Istrinya 2. Walaupun istrinya 2 bisa dibuatnya aku. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah Rasulullah SAW berada dalam kesedihan, di dalam kitab Dardir disebutkan, kemudian malaikat datang kepada Rasul, satu malaikat Jibril, satu malaikat Mikail, satu lagi tidak disebutkan namanya, datang membawa Nabi, lalu dibelah dada Nabi.
di takana tenten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Berkulit caranya Mekah, wallahu alam, boleh mempilih saja. Hanya saja model-model menaga tenten ini boleh di zaman Nabi. Dibersihkan kotoran-kotoran dari dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Model-model kotoran semua dibersihkan. Budak kita ditaka, model-model dengki, model-model iri, model-model hasad, model-model sombong, model-model takabur saat itu itulah kotoran. Nabi dibersihkan dadanya lalu dimasukkan nilai-nilai keimanan. Bersihkan nilai-nilai akhlak yang berkata Nabi nilai-nilai yang masukkan lalu ditutup oleh tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicap dengan cap kenabian. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diubah misalnya bekas naik burak. Burak ini kendaraan Rasul kencang begitu pelian. Dibawa ke satu tempat yaitu di Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di situ. Kemudian dibawa lagi ke satu tempat yaitu di Madian, yaitu tempat Nabi Musa dulu beristirahat ketika lari daripada kejaran tentara Fir'aun setelah Nabi Musa membunuh salah satu tentara Fir'aun. Lalu setelah itu kemudian Nabi naik ke burak. Ini sebelum naik ke langit. Naik burak lagi sampai ke satu tempat yang bernama Syam. Kemudian setelah itu Nabi naik burak lagi sampai ke satu tempat yang bernama Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa. Setelah itu beliau naik burak lagi berangkat ke Masjidil Aqsa. Lalu Nabi melaksanakan sholat sunnah di Masjidil Aqsa. Bapak Ibu yang saya muliakan, kade hikmahnya asal Nabi mengangkat Isra dan Mi'raj salam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia harus pandai. Nabi diajari bermacam-macam. Nabi kalak pandai, kalak cerdas. Maka salah satu hikmah yang lain peringatan Isra Mi'raj pun kita selaku umat Nabi Muhammad harus menjadi kalak pandai. Menjadi kalak pandai, orang pintar. Menjadi orang pintar. Utama orang pintar si bisa mengenal makhluk halus. Umat Muhammad harus menjadi pintar. Umat Muhammad harus pandai. Umat Muhammad harus cerdas karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang cerdas. Sebab kalau kafir tidak boleh bertanya. Di kusuna Nabi, wahai Nabi, bekune janggut Nabi Musa. Bak janggut Nabi Musa kusuna. Bola setuhu bola Nabi, bekune janggut Nabi Musa. Janggut Nabi Musa. Ini pertanyaan kali ini. Wahai Nabi, bola setuhu bola Nabi, kalian makanan pertama yang dipangan oleh ahli surga. Makanan Nabi ini rajin dengan musuh, beda kabeh musuh ya. Kadang-kadang musuh kayak Nabi Isa ini punya mukna. Kalau situ bukan Nabi punya mukna. Mukna itu musuh kayak. Makanan Nabi waktu Isra ya dulu dengan apa ini Nabi Isa, dari Nabi Isa. Itu dengan Nabi Isa. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan di langit pertama, ia simak dengan para nabi. Langit pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simak ya Nabi Adam. Perhati kena awi Nabi Adam. Oh, bagian gede awi Nabi Adam. Bagian gedakna. Perhati kena. Di pusat malaikat pintu Masjidil Aqsa punya bentuknya. Pintu Masjidil Aqsa punya bentuknya malaikat. Ada tubuh bola Nabi punya bentuk pintu Masjidil Aqsa. Punya warna tiga pintunya. Itu suka kabeh. Maka mana bola yang pernah Nabi di Masjidil Aqsa punya yang jawab. Maka yang Nabi Muhammad sallallahu
Alaihi Wasallam di Masjidil Aqsa. Umat Islam harus pintar. Umat Islam harus pintar. Maka hikmah peringatan Isra Mi'raj pada berbeda, salah satunya umat Islam harus pintar, harus kita pandai, harus kita cerdas. Tapi supaya anak-anak kita bisa pintar, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mari kita sekolahkan anak-anak kita supaya pintar. Kita embahkan dia di pesantren, kita embahkan dia pendidikan agama, kita ajarkan dia ilmu agama. Begeden gomuin pesantren buka, bimbing tangan anak kita ke pesantren. Insya Allah nanti di akhirat tangan kita akan dibimbing anak kita masuk ke dalam surga. Jangan sampai nanti anak kita pula yang menghalangi kita masuk surga. Buku kita lalu masuk ke surga, stop ke malaikat. Stop. Berpunya saya stop. Lord anakku ini udah pernah ajari ku baca, udah pernah ajari ku sembahyang, lalu semua di masjid anakku laus di warung tua, lalu semua di masjid anakku laus di bekas jodi. Dan hati-hati. Karena Lord nahan kita mulai masuk di surga terhalang lantaran kewajiban kita mengajari anak kita, udah kita laksanakan. Apalagi zaman begini, apabila Lord anak tadawahu, Lord anak ta perempuan, harus kita kuat-kuat mengajarinya, harus kita serius mengajarinya, sebab godaan luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sinfani min ahli nar, dua golongan penduduk neraka, lam arahuma, belum pernah saya lihat keduanya. Qaumun ma'hum siyatun ka'annal qamar min nas, satu kaum yang mereka dicambuk seperti ekor sapi memukul manusia. Wa nisaun, yang kedua nisaun, perempuan, kasiyatun ariyatun umilatun rusuhuna kaluhtil ma'iyah, perempuan yang berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Apa kata Nabi boleh berkalak again? Berkalak berpakaian tapi bagi orang berpakaian, kata Nabi la yadkhulul jannah, orang yang masuk surga. Ulangkan masuk surga, wala yajid rihaha, bau surga pada anggota. Fa inna masiratu kada wa kada, padahal bau surga ini aku sendiri dalam nabi bisa kita tahu. Ada membahayana apabila kita lalai menjaga anak kita. Tadi kata penjelasan Imam Nawawi rahimahullah taala, Imam Nawawi, yang dimaksud berpakaian tapi udah berpakaian adalah perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat. Udah tutup aurat, pakaian tanggung-tanggung, baju tidur dipakai ke pekan, baju tidur dipakai ke pekan, pakai pakaian ketat, tarik ke atas kelihatan bawah, tarik ke bawah kelihatan atas, tanggung. Kalian tanggung. Jilbabnya oleh dipakainya, kadang-kadang jilbabnya dipakainya teriak kena bunga cipu keluar. Kadang-kadang jilbabnya pakainya tapi berputar-putar tanggal sudah tinggi. Kadang-kadang model mencekek kaum, mencekek kaum. Perempuan-perempuan yang menampakkan auratnya, kata Nabi, menurut Imam Nawawi rahimahullah taala, orang-orang yang menampakkan auratnya la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga. Kalau masuk surga, jadi pertanyaannya, isi menokohkan baju anak-anak yang terbuka auratnya ini. Orang tua isi menokohkan baju nasi ketat-ketat ini, apa orang tuanya, apa ayahnya atau bapaknya. Maka ini menjadi tanggung jawab kita, ya bukan ancaman. Orang ini kejam. Tapi sebaliknya pada benda kita ajari anak, isi kerja
diajarinya, dididiknya dengan pendidikan Islam, nahan anak-anak dan mengubah dia masuk dalam surga. Pada Islam ya, sembahyang maknya, sembahyang mengkoda, tandingan. Bapak Ibu yang saya muliakan, tetapi kadang-kadang anaknya terbuka auratnya, kok boleh? Kadang-kadang anaknya terbuka auratnya karena mamanya pun terbuka auratnya. Anaknya tidak pakai jilbab itu karena mamanya pun ternyata tidak pakai jilbab. Ini yang berbahaya. Ini yang tanggung jawab kaum bapak, tanggung jawab. Isekeja jamuna oleh jilbab, hati-hati, siap-siap kaum bapak. Jangan sampai kita disebut sebagai suami-suami yang dayus. Suami yang dayus boleh masuk surga. Jamuna laos pekan, pakai minyak-minyak wangi, pakai parfum-parfum wangi, istrinya pergi ke pekan, pakai bedak-bedak Mirabella, bedak MS Glow, bedak RK Glow, glow yang lain. Giliran di rumah bau Apinson. Minta pada kata, boleh masuk. Sudah lama tadi. Maksudnya itu untuk umum. Di luar pakai minyak wangi, di luar pakai parfum, di rumah kadang-kadang minyak kayu putih. Oh dari ya, kunci macam-macam. Terbalik, di luar bungkus ya. Disapo untuk ibu bakalan. Bapak Ibu yang saya muliakan, seharusnya di rumah masuk, di rumah cantik itu balik, tinggal bersedia, ada sekolah. Atau tiba-tiba keluarga, ya pada pemulia dari luar, tidak sapo, itu mungkin rumah. Pada temannya sapo, ya memang dia yang berfungsi di luar, tidak. Tidak kena ide, ada apa ya? Bahu payah, tengah payah. Pada bahu kena tengah. Pada tengah kena cari. Apalagi pada jarum dan bahu lagi di tengah. Wah. Ini benar-benar kata dia. Ini enggak ini kata dia. Payah pusat. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kalau bisa minimal sama. Di luar pakai pakaian bagus, kadang-kadang ini enggak. Giliran arisan pakainya baju seragam semahal. Arisan pakai baju-baju yang bagus. Ke pekan pakai pakaian yang bagus. Ke terminal pakai pakaian yang bagus. Giliran di rumah pakai baju kaos. Kadang-kadang beri kapten dikit. Balik, mestinya di rumah pakai pakaian bagus. Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi di sini mudah-mudahan tidak ada. Amin.
bagus, di luar pakai pakaian bagus. Mana bisa sapu kemudian karena udah kena ikuti dan payah. Maka tanggung jawab suami adalah mengajari kaum istri. Tanggung jawab suami adalah mengajari istrinya supaya jangan sampai suaminya masuk neraka gara-gara istrinya tidak patuh pada suami. Gara-gara tidak patuh kepada suami. Maka tanggung jawab kepada suami. Suami ini tanggung jawabnya banyak. Dia harus mengajari anaknya. Dia pun harus mengajari istrinya. Sebab kita, anak kita harus pintar. Anak kita harus pintar. Anak kita harus pandai. Yang wajib memang telu saja. Si wajib kita pelajari telu. Pertama, ilmu syariah, ilmu akidah, ilmu ketuhanan. Baru ilmu syariah, baru ilmu akhlak atau tasawuf. Setelui wajib kita ajak dengan anak kita. Kalau kita sanggup, ya satu demo bapak anak kadang-kadang uang pemahaman. Kamu itu, umat anak kadang-kadang uang pemahaman. Bawakan dia ke pesantren. Ada pesantren kita di sini yang dipimpin oleh ustaz kita, yaitu pesantren Ad-Darajat. Bawakan ke pesantren. Karena kita susah tidak mampu mengajari, kadang-kadang segel boleh kita mengajari. Kita ajari agak tak boleh uang mengambil muka, mengembangkan di pesantren boleh kita tambah, tidak payah. Kalau ilmu tidak ada susah. Kalau ilmu tidak ada susah. Makanya ada satu cerita, ada anekdot. Ada satu orang, dia pandai kita tahu. Ia harus di kota, mbaknya kepeknya terlibat dicetakin. Pas milas wali, musim pelebur, muas akapnya, menokok teh dingin agaknya. Menokok tes dingin. Harus yang warung. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Lord tes dingin, Lord. Sekali saya 5.000. Kepeng cincin terlibat. Tes panas 3.000. Teh dingin 5.000, teh panas 3.000. Dia muas. Wah inilah dia pernah 3.000. Udah potong teh dingin kagak 5.000. Dia pernah cukup. Bedek cerita anu tes panas mau katanya. Pokoknya tes panas. Bagus aja paksa cepet minum deh. Karena udah sempat dan bakal tes pen. Naik harganya 5.000. Jadi terpaksa mau dapat pinahan hangat dan minum. Besar dia. Sempurna hukum hidungnya disempurna hukum. Ini anekdot cerita, tetapi salah ada hikmahnya. Hikmahnya bahwa kita harus pandai, kita harus punya ilmu. Bukan berarti mau kecampur buah naik hadana. Hadana 3.000 karena tidak teh panas. Udah settle kita siapa 5.000. Pesan boleh gelapna tes dingin. Bapak Ibu yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya muliakan, doni kecanangi kenapa kosong dikedai soh di Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami. Satu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Satu malam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Singgah di Madinah, singgah di Madian, singgah di Syria, singgah di Baitul Lahmi dan sampai ke Masjidil Aqsa. Artinya apa? Sebelum Nabi naik ke langit, sebelum Nabi mi'raj kepada langit sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi secara filosofi menggambarkan pentingnya hubungan suami istri. Perlu kita hubungan baik dengan sesama.
perlu kita hubungan baik dengan tetangga, perlu kita